Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Pak, Alhamdulillah sehat Pak, Pak. baik. Alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan setelah pandemi sekarang kita akan kesehatan sehingga kita mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya setiap kegiatan kita awali dahulu dengan doa. Ada yang di antara kalian, mungkin Mas Nugroho, silakan bisa pimpin doa. Ya Pak, untuk mengawali kegiatan belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Nugroho yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu, walaupun secara virtual sudah kelihatan hadir semua ya, tapi Bapak akan coba cek satu persatu sekaligus mengecek dari kalian tidaknya ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran. Baik, ada saya panggil dulu. Hadir Pak. Bagus yang jaringannya bagus. Ya Pak, sekarang jaringannya bagus. Mas Yanta. Oh, Ada. Baik, Mas. Terima kasih Pak. Baik Mas, Mbak Sri. Hadir Pak. Pak E. Hadir. Mas Nugroho hadir ya, dari mimpin doa. Mbak Nurul Fatimah. Sudah hadir Mbak Nurul Fatimah. Mbak Nurul Septiani. Hadir Pak. Mbak Mega. Mbak Lisma hadir. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini tanggal 3 Agustus ya, 4 hari menjelang hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Bapak yang rumahnya di pinggir jalan ini agar memasang bendera ini sebagai bukti kecintaan kita terhadap bangsa negara kita yang sudah merdeka berkat perjuangan para pahlawan yang terdahulu. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang frekuensi harapan dan peluang komplement suatu kejadian. Untuk komplement suatu kejadian masih ingat Mas Giyanta? Oh iya Pak. Komplement itu seperti apa? Misalkan dalam suatu kejadian nilainya sudah diketahui, maka komplemennya adalah kejadian 1 dikurangi kejadian itu Pak. Iya, betul. Kebalikannya ya Pak ya. Jadi ya, Pak. Kalau misalkan kita punya peluang seseorang lulus ujian 0,6, maka komplemennya adalah kebalikannya, yaitu peluang seseorang tidak lulus ujian. Berarti kalau peluang lulus ujiannya 0,6, maka peluang tidak lulus ujiannya adalah berapa? 0,4 Pak. Iya. Iya. Nah, itu pertemuan sebelumnya kita membahas tentang komplement dan frekuensi harapan. Frekuensi harapan sendiri masih ingat? Mungkin Mbak Astri mau menjelaskan lagi apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan itu peluang kejadiannya itu tidak lebih dari 1 kali, Pak. Iya, atau peluang yang diharapkan dari beberapa kali percobaan ya, Mbak ya. Gitu. Oke, artinya kalian sudah mengingat materi yang diajarkan sebelumnya tentang frekuensi harapan dan peluang kejadian. Nah, baik, kita menginjak ke materi yang hari ini. Ini slide-nya udah pindah ya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menyimpulkan peluang kejadian majemuk dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Kemudian dapat mengidentifikasi fakta dan peluang kejadian majemuk dengan teliti.
memecahkan permasalahan terkait peluang kejadian majemuk dalam kehidupan sehari-hari. Kejadian majemuk di sini, apa sih yang disebut dengan kejadian majemuk? Nah, di sini ada suatu persoalan. Nah, jika mungkin ini bisa dibacakan oleh Mbak Sri mungkin. Kejadian majemuk. Apa yang dimaksud dengan kejadian majemuk? Jika kamu diminta ibu untuk merapikan bola warna-warni, biru, merah, putih, yang kalian miliki di dalam kotak mainan, namun tiba-tiba adikmu yang masih kecil minta diambilkan 2 buah bola secara acak. Kira-kira berapa ya peluang terambilnya bola warna biru dan merah? Nah, Udah, ya, Mbak, Pak? Silahkan diteruskan. Kejadian-kejadian seperti ini dapat dijawab dengan mempelajari materi kejadian majemuk di dalam teori peluang matematika. Ya. Jadi kejadian majemuk adalah, ada yang ini, kejadian majemuk ini langsung kita simpulkan ya di sini. Kejadian majemuk adalah kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan peluang kejadian yang baru atau menghasilkan kejadian yang baru. Nah, di kejadian majemuk ini seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, akan kita pelajari yang pertama tentang kejadian saling lepas, tidak saling lepas, dan kejadian saling bebas. Nah, untuk mempelajari ini, saya akan pandu kalian ke LKPD. Silahkan buka LKPD-nya. Sudah dibuka ya KPD-nya? Sudah, Pak. Di kegiatan pertama di sana, bentar saya coba tampilkan LKPD-nya di sini. Di kegiatan pertama di sana, kalian akan mencoba mengerjakan LKPD, disajikan suatu permasalahan. Nah, di sana ada 50 kartu yang diberi nomor 1 sampai 50. Kemudian akan diambil kartu secara acak. Tentukan peluang muncul kartu bernomor yang pertama kelipatan 4, kelipatan 6, kelipatan 4 atau 6. Oke, ini sudah tampil LKPD-nya di screen. Belum, Mbak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baru tampil. Sudah. Nah, di kegiatan pertama ini kita akan coba mengisi kegiatan ini. Yang pertama ini kita simak bareng-bareng di sini. Ya. Kita misalkan kejadian pertama muncul kartu bernomor kelipatan 6. Nah, berarti seperti kita ketahui tadi di atas bahwa jumlah kartunya ada berapa? Ada 50 ya. 50. Berarti NS-nya Bu Astri, ada Mbak Astri berapa? NS-nya? 50. 50. Nah, untuk kejadian adalah kejadian kartu bernomor kelipatan 4. Nah, yang kartu kelipatan 4 ini mungkin bisa disebutkan Mas Nug? Mas Nugroho? Atau yang lainnya, ada yang mau bisa menjawab yang kartu kelipatan 4 ada kartu nomor berapa aja? 4, Iya. 8, 12, Iya. 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. 4. 48, ya. Jadi semuanya ada berapa, Mas Yanta? Lupa Pak, udah dihitung. Ya, tadi yang kelipatan 4 ada Ada 12. 12, Pak. ada 12, ya, ada 12. Berarti di sini
kita isi N ada 12 ya. Kemudian untuk peluangnya, ya, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, bahwa peluang itu rumusnya apa? NA per NS ya. NS, Pak. Berarti ya, NA-nya ada berapa tadi? 2, 12. 12, Pak. NS-nya ada 50. 50. Berarti peluangnya berapa jadinya? 12 12 per per 50. per 50, iya. Nah, kemudian kita ke peluang kejadian B. Maaf, ke kejadian B. Kejadian B adalah muncul kartu bernomor kelipatan 6. Nah, siapa yang mau menyebutkan kartu kelipatan 6? Ayo. Ayo, ada? 150. Siapa, Bu? Saya, Pak. Ya, silakan. Kelipatan 6 berapa aja? 6, Iya. 12, Terus 18, ya. 18, 24, 24 ya. 30, 30, 36, 36, 42, dan terakhir 48. 48. Jadi semuanya ada berapa? Ada 8. ada 8. Nah, Berarti kita isi NB-nya, banyaknya kejadian B ada 8, sehingga peluang kejadian B-nya yaitu NB per NS. Sehingga didapat peluang B-nya hasilnya jadi berapa? 8 per per 50. 8 per 50. Nah, sekarang kita lihat antara kejadian A dengan kejadian di B. Nah, apakah ada kejadian yang berulang antara kejadian A dan B? Di kejadian A dan B, apakah ada kejadian yang berulang? Ada, Pak. Ada. Oke. Bisa menyebutkan angka berapa aja yang masuk di kejadian A juga masuk di kejadian B? Tadi ada berapa? 12. Ada 12, ada 12, ada lanjut. 24. Ada 24, ya. 36. Kemudian 36. ada 36 dan terakhir ada 48. ada 48. Jadi irisannya ada berapa? 4, Pak. Ada 4 ya. 12, 24, 36 dan 48. Berarti NA irisan B-nya ada 4, sehingga bisa kita peroleh peluang A irisan B-nya yaitu 4 per 5. Ya. Kejadian saling lepas itu artinya kejadiannya antara kejadian A dan B tadi Tidak ada irisan, iya, Pak. tidak ada irisan. Jadi untuk kejadian saling lepas itu adalah tidak mempunyai irisan ya di sana. Kalau kejadian saling lepas ya, kalau tidak saling lepas berarti kejadiannya mempunyai Irisan, Pak. irisan. Artinya ada kejadian yang berulang di antara kejadian A dan kejadian B ya. Sedangkan untuk kejadian saling bebas yaitu dua buah kejadian jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ada yang masih mau ditanyakan, silahkan. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke.